Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mukhtar wa ala alihi al-abrar wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wal istimrar. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka waliyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para hadirin, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Asyaratu Asbab Linsyirahis Sadr. 10 sebab dilapangkan dada seseorang. Dan kita telah menyelesaikan sebab yang pertama, yaitu tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beribadah hanya pada Allah. Kita masuk pada sebab yang kedua. Sebab yang pertama adalah sebab utama, yaitu tauhid pada Allah dan ikhlas padanya, sehingga apapun yang terjadi, yang kita dapatkan, yang kita alami, kita yakin bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempitan kemudian kesusahan secara zahir yang ada di dunia ini bisa kita lalui dengan hati yang lapang. Begitu pula ketika kita beribadah ikhlas pada Allah, berbuat baik ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun balasan yang diberikan oleh makhluk, kita tidak peduli. Mau dia balas kebaikan kita dengan keburukan, sebagaimana perkataan peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba, maka itu bagi seseorang ikhlas pada Allah, dia tidak peduli, karena dia selalu mengatakan pada dirinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami tak butuh. Yang kami butuhkan apa? Harapan wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab yang kedua yang akan kita bahas adalah, kata Syekh, as-sababul tsani an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi. Itu cahaya yang Allah pancarkan, yang Allah pancarkan pada hati seorang hamba, pada qalbun, pada hati seorang hamba. Dan yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya keimanan. An-nur yang dimaksud adalah cahaya keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ta'ala, Syekh membawakan firman Allah, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Dan siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, sesungguhnya itu merupakan cahaya dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendapatkan dirinya tenang dengan Islam, dirinya menerima ajaran Islam, sejatinya itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cahaya keimanan, dan cahaya itu bersumber dari Allah. Cahaya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah secara zat Allah itu cahaya.
menyinari alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Al-Mujahid mengatakan, yakni nawwarallah subhanahu wa ta'ala as-samawati wal ard. Allah memberikan menerangi bumi dan langit dengan cahayanya. Maka cahaya Allah menerangi langit dan bumi, baik secara maknawi ataupun hissi. Ya. Baik secara panca indera, terasa oleh panca indera atau tidak. Yang terasa oleh panca indera adalah seperti cahaya matahari di siang hari. Ya. Kemudian cahaya-cahaya lainnya yang ada di alam semesta ini, ingat itu adalah cahaya yang Allah berikan. Ya. Karena Allah adalah pencipta cahaya tersebut. Ya. Maka arsy, kemudian kursi Allah, langit dan bumi, Allah berikan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua, yang bukan panca indera, maksudnya apa? Cahaya Islam, iman. Ya. Ya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Ya. Dan ayat di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahdillahu linurihi man yasha. Allah berikan cahaya itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Maka cahaya dari Allah merupakan nikmat yang besar, hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh mengatakan di sini setelah membawakan firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih ay fahuwa ala nurin amaddahu Allahu bihi. Artinya adalah maka dia di atas cahaya yang Allah bentangkan, yang Allah bukakan dengannya, minnatan wa fadla, sebagai bentuk karunia dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa hadzan nur huwa nurul iman, dan cahaya ini adalah cahaya apa? Iman. Ya. Maka yang dimaksud dengan cahaya dalam sebab kedua adalah nurul iman. Ya. Nur, cahaya keimanan. Kemudian Syekh mengatakan, membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu. Karena dengan cahaya iman inilah lapang dada seseorang, ya. Allah melapangkan dada seseorang, wa yuwassi'uhu, dan Allah melapangkannya, Allah meluaskannya, wa yufrihul qalba. Ya. Maka dengan iman ini cahaya iman ini memberikan kebahagiaan pada hatinya. Fa idza fuqida hadzal nur min qalbil 'abdi dhaqa wa haraja. Kalau hilang cahaya iman itu dalam hati seorang hamba, dhaqa wa haraja, maka hatinya akan sempit dan juga berat, ya, susah. Ya. Wa sara fi adyaqi sijnin wa as'abihi, maka dia akan menjadi orang, ya, seolah-olah seperti apa? Berada di penjara yang sangat sempit, ya, dan susah. Fanasibul abdi min syirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadzal nur. Maka, ya, jatah seorang hamba dari, ya, kelapangan dadanya atau lapangnya dada seseorang itu
sesuai dengan cahaya yang dia dapatkan dari imannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin lapang pula dada yang akan Allah berikan. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin lapang dadanya. Dan tentu kita pahami, kita telah belajar dalam berbagai macam buku akidah bahwasanya iman itu berkaitan dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan atau amal thaleh. Mengerjakan amal soleh dan meninggalkan segala macam kemaksiatan. Karena ulama mendefinisikan bahwasanya iman itu ada 5 unsur, 5 pokok keimanan. Bukan rukun iman tapi 5 pokok keimanan yang harus ada pada hati seseorang untuk beriman terhadap apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana ulama menjelaskan tentang ta'rif iman dengan khamsun nunat, 5 nun. Nun, 5 nun, akhirnya nun. Apa itu? Bil lisan wal 'amal bil arkan wa yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bil isyan. Jadi mahal nun yang akhirnya nun pertama. Yang pertama itu at-tasdiqu bil janan. Itu percaya, yakin di dalam hati janan, di dalam dada. Harus benar-benar yakin tanpa ada keraguan. Yang kedua apa? An-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kalau lisannya tidak mencerminkan keimanan, jarang berzikir, sukanya carut marut, maka dia menggambarkan hati yang buruk atau keimanan yang buruk. Kenapa? Karena lisan itu adalah wazirul qalbi atau wakilul qalbi. Lisan itu adalah wakil, utusan, atau disebut juga sebagai ulama rasulul qalbi, utusan hati. Maka jangan pernah mengatakan mulut ana aja yang kasar, tapi hati ana Hello Kitty. Kalau wajahnya tampang preman, hati Hello Kitty, itu yang mungkin. Tapi kalau lisannya yang jelek, itu tidak mencerminkan hati yang lembut, sama sekali tidak. Baik, maka yang kedua apa? Al-lisanu an-nutqu bil lisan. Kemudian yang ketiga, wal 'amalu bil arkan. Wal 'amalu bil arkan, beramal dengan rukun-rukun. Maksudnya apa? Kewajiban yang ada pada syariat ini. Kemudian juga bisa didefinisikan sebagai anggota tubuh lainnya, yaitu arkanul jism, arkanul badan, anggota tubuh lainnya mengamalkan, mencerminkan keimanan yang ada dalam hati. Ini 2 makna. Wal amal bil arkan. Badannya, anggota tubuhnya beramal soleh, menjauhkan dari kemaksiatan, atau mana yang dilakukan yaitu kewajiban minimal, kewajiban dia laksanakan. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman, bertambah, iman itu bertambah dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang bil isyan. Apa itu isyan? Kemaksiatan. Ini ta'rif dari iman. Maka semakin banyak amal soleh yang dia lakukan, semakin banyak cahaya yang dia kumpulkan di dalam jiwanya. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin kelam hatinya. Bagaimana syair yang dibawakan oleh Imam Syafi'i tentang pertanyaannya pada gurunya. Syakautu ila waqi'in suahifti fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku
maka aku ditujukan untuk meninggalkan kemaksiatan. Innal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Baik. Maka keimanan seseorang itu akan selalu bertambah dan berkurang. Maka perlu kita memperhatikan baik-baik masalah keimanan. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, fal qalbu alladhi dakhalahu nurul iman wan syaraha bihi wan fasaha yaskunu lil haqqi. Maka hati yang masuk ke dalamnya cahaya keimanan dan dada itu lapang dengan keimanan tersebut, wal fasaha sama, syarah wal fasaha, lapang dadanya disebabkan oleh iman, maka apa? Yaskunu lil haq, maka dia tenang dengan kebenaran. Ya. Maka dia adalah apa? Yang mendatangkan ketenangan. Dia tenang di atas kebenaran. Sebagaimana perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bir wal-ithm, al-birru husnul khuluq, wa matma'anna alaihi nafs. Kebaikan, kebenaran itu adalah akhlak mulia dan apa yang menenangkan di jiwa. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Sementara keburukan adalah sesuatu yang bisa menggoncangkan hatimu, membuat dirimu khawatir, dan engkau malu kalau ada orang, atau engkau benci kalau ada orang mengetahuinya. Ya, maksudnya ada suatu pekerjaan, suatu perangai yang kita buat, takut kalau misalnya orang lain tahu. Maka biasanya ini adalah dosa. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika cahaya keimanan itu masuk pada jiwa seseorang, pada dada seseorang, dia akan mudah dan tenang menerima kebenaran. Ya. Makanya setiap kebenaran yang datang pada diri seseorang itu akan menenangkan jiwanya. Maka ibadah itu mendatangkan ketenangan. Tayyib. Maka ibadah itu mendatangkan ketenangan. Jika ibadah itu tidak mendatangkan ketenangan pada jiwa kita, maka tanyakan dua hal. Ya. Apakah ibadah itu benar-benar ibadah yang Allah perintahkan dan Rasulnya contohkan? Kalau iya dan masih mendatangkan kegelisahan, tanyakan yang kedua, yaitu apakah kita ikhlas mengerjakannya. Ya. Maka kalau ibadah tidak mendatangkan ketenangan di dalam hatimu, pada jiwamu, maka tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar ibadah yang Allah perintahkan, dan apakah ini adalah ibadah yang benar-benar dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu. Maka seseorang yang disinari oleh cahaya keimanan, maka dia akan tenang dengan kebenaran dan juga menerimanya. Wa yanfiru 'anil batil wa yakrahuhu. Maka dia akan lari dari kebatilan dan membencinya. Wala yaqbaluhu. Dia tidak mau menerimanya. Dia tidak mencintai apa? Hal-hal yang melanggar syariat. Dan ini adalah puncak dari keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya.
Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu sudah bisa dia taklukkan, sudah lebih condong kepada apa? Kepada apa yang aku datangkan dengannya. Ya. Tapi ini puncak keimanan seseorang. Ketika dia melihat suatu kemaksiatan itu adalah kehinaan. Dia membenci kembali kepada masa-masa kelamnya kalau dia pernah melakukannya. Ya. Dia membenci itu semua. Tayyib. Makanya Nabi SAW mengatakan salasun. Tiga hal. Wajada bihinna halawatal iman. Ya. Seseorang hamba bisa mendapatkan di dalam dirinya manisnya iman tersebut. Ya. Tayyib. Yang pertama apa? Tidak ada ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Dan bukti dia mencintai seseorang karena Allah, ya, dia akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Dia akan, ya, dia berteman dengan orang tersebut, misalnya kalau itu teman, maka itu akan memberikan efek positif bagi dirinya dan juga bagi temannya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha. Ya. Kemudian dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu, seperti dia benci ayyukdhafa ilan nar. Seperti dia membenci kalau dirinya itu terlempar dalam api yang membara. Ya. Maka kebenciannya terhadap kemaksiatan dan kekufuran itu sebesar tingkat dari kekufuran dan kemaksiatan itu. Semakin kufur amalan tersebut, semakin dia benci dan semakin dia jauhi. Ya. Baik. Makanya tidak akan sempurna cahaya keimanan itu kecuali dengan apa? Membenci kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Ya, tidak akan sempurna keimanan seseorang, cahaya keimanan itu tanpa membenci kekufuran dan kemaksiatan. Baik. Maka dia harus mencintai kebaikan, mencintai amal soleh, dan lazim dari mencintai amal soleh, mencintai kebaikan, dia membenci keburukan dan kemaksiatan. Baik, walihada yang bagi. Kemudian Syekh mengatakan, walihada yang bagi alal abdi an yatma'a fi hadan nuri tam'an 'azima. Maka sudah sempantasnya bagi seorang hamba untuk tamak. Ya. Kalau tamak dalam bahasa kita itu lebih kepada hal-hal yang buruk. Tapi tamak dalam bahasa Arab bisa ke hal yang baik, bisa ke hal yang buruk. Apa arti tamak? Keinginan besar. Ya. Kalau tamak bahasa kita apa? Rakus. Ya. Kalau bahasa Arab keinginan besar, bisa maknanya rakus kalau untuk negatif. Ya. Keinginan besar pada cahaya, tam'an 'azima. Keinginan yang begitu besar. Wa yarju min rabbih an yaj'alahu min alladhina akramahumullahu bi nuril imani minnatan minhu wa fadla. Dan dia selalu berharap pada Allah agar Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang Allah muliakan dengan cahaya keimanan. Ya. Tayyib, minnatan minhu wa fadla. Hadiah dari Allah dan juga karunia-Nya. Maka keimanan merupakan hadiah dan karunia Allah terbesar yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul dunya. Innallaha yu'tid dunya ila man ahabba wa man lam yuhib.
Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia dan seisinya kepada orang yang Allah cintai dan Allah benci. Wala yu'til imana illa man ahab. Dan Allah tidak pernah memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka iman adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kama qala ta'ala walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Tetapi Allah yang telah memberikan kepada kalian atau menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu, dan menghiasinya, ya, menghiasi hati kalian dengan keimanan. Makanya salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Allahumma zayyinni bil iman, bizinatil iman. Ya Allah, berikanlah aku, hiasilah aku dengan hiasan keimanan. Karena sesuatu yang dihiasi dengan keimanan maka dia akan indah. Ya. Sesuatu yang dihiasi dengan keimanan maka dia akan indah. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah telah menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Ya. Antum kalau ada lihat orang pacaran tapi kepengen, itu yang ditanyakan adalah iman kita. Ya. Tayyib, itu perlu ditanyakan keimanan. Ada orang yang merokok tapi antum pingin, itu yang ditanyakan adalah keimanan kita. Ya. Harusnya benci. Harusnya benci. Karena setiap kemaksiatan itu membawa hal-hal yang buruk dan kehinaan. Ya. Tayyib, ya, dia akan menghilangkan rasa malu, rasa jijik. Ya. Setiap kemaksiatan itu akan berhubungan dengan hal-hal yang kotor. Itu pasti. Ya. Wal ma'siyatu al-ma'siyatu baridul kufri. Dan kemaksiatan itu apa? Ya, jalan menuju kekufuran. Semakin seseorang meremehkan kemaksiatan, semakin dia berpotensi untuk menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang rasyidun. Apa itu orang-orang rasyidun? Yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya. Fadlan minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ni'mah, dan nikmat dari Allah, wallahu alimul hakim, dan Allah adalah, ya, zat yang maha berilmu dan maha bijaksana. Maka orang yang mendapatkan cahaya keimanan, dia akan meminta. Syekh mengatakan, fayas'alu rabbahu an yujaddidal imana fi qalbi. Dia akan meminta untuk, ya, diperbarui keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyazdada nasibahu min hadan nuri wad diya, agar bertambah bagiannya dari cahaya dan juga, ya, nur wad diya di sini kita artikan dari cahaya. Ya. Faqad rawa al-Hakimu an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, maka Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Tayyib, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaq. Yakhlaq di sini maknanya adalah, ya, usang. Ya, beda yakhluq, ya. Khalaqa yakhluqu, menciptakan. Khaliqa yakhlaqu. Khaliqa yakhlaqu, apa tadi maknanya? Usang. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Dalam riwayatnya la yabala,
bisa dia usang. Fi jawfi ahadikum, sebagai ya pada jauf ya dada seseorang di antara kalian. Kama yakhlaqu thawbul khaliq, sebagaimana usangnya ya baju yang lama yang usang. Jadi iman itu kalau tidak diperbarui, ya amal kita itu stagnan, ya, lama-lama dia akan usang. Ya. Maka perlu kita selalu memperbarui keimanan kita, menambah terus porsi ibadah kita. Ya. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah agar Allah memberikan ya memperbaharui keimanan pada diri kalian. Ya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbarui iman kalian wahai kaum muslimin. Maka ditanyakan pada Rasul bagaimana yang dimaksud dengan ya memperbarui keimanan. Nabi mengatakan diantaranya adalah aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah, itu memperbarui keimanan. Ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan qala al-Imam Muhammad ibnu Aslam At-Tusi, berkata Imam Muhammad ibnu Aslam At-Tusi, fabad'ul imani min qibalillahi fadlun. Ya. Nah, fadlun minhu wa rahmatun wa mannun yamunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi. Ya, maka nampaknya keimanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah karunia darinya dan rahmat darinya, serta hadiah yang Allah berikan dengannya pada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fayaqdhifu fi qalbihi nuran, maka Allah pancarkan dalam dadanya cahaya yunawwiru bihi qalbahu, yang Allah sinari dengan cahaya tersebut, yaitu cahaya iman dadanya. Wa yashrahu bihi sadrahu, yang Allah lapangkan dengannya dadanya. Wa yazidu fi qalbihi al-imana wa yuhabbibuhu ilaihi, bertambah pada dadanya keimanan dan Allah jadikan dia cinta pada keimanan. Fa idza nawwara qalbahu wa zayyana fihi al-iman wa habbabahu ilaihi amana qalbuhu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Dan jika Allah telah menerangi dadanya dan Allah hiasi dia dengan keimanan dan Allah jadikan dia cinta pada iman, maka dia atau hatinya akan beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir, pada takdir Allah yang baik dan buruk. Wa amana bil ba'thi, dia beriman kepada al-ba'th, hari kebangkitan, wal hisab, ya, hari perhitungan, wal jannah wan nar, surga dan neraka, hatta ka'annahu yanzuru ila dzalik, seolah-olah dia melihat itu. Ya, dia tidak ragu sama sekali. Ya. Dia tidak ragu sama sekali, seolah-olah dia pernah melihatnya. Nah, itulah ya seorang beriman ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajilat qulubuhum. Ya. Bergetar hatinya. Ya, bertambah imannya. Diingatkan dia dengan siksaan neraka seolah-olah dia melihat di depan matanya. Sehingga dia takut untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan tentang keindahan surga dan janji-janji Allah pada orang-orang beriman, tampak di depan matanya bagaimana keindahan surga tersebut. Ya. Tayyib, sehingga dia bersemangat dalam beramal. Kemudian wadzalika minan nuril ladzi qadhafahu Allahu fi qalbi. Dan itu disebabkan karena cahaya yang Allah pancarkan pada hatinya. Fa idza amana qalbuhu,
nataqa lisanuhu musaddiqan lima amana bihil qalbu. Kalau dia beriman, hatinya beriman, maka lisannya mengucapkan, membenarkan apa yang dia imani oleh hatinya. Bagaimana kita ta'rif iman tadi? Dan Nabi juga mengatakan apa? La yu'minu ahadukum la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah lurus dan tidaklah lurus dan kuat keimanan seseorang sampai hatinya benar-benar lurus dan beriman. Dan tidaklah lurus hati seseorang itu sampai lisannya juga baik, lurus, benar. Wa qulu qawlan sadida. Maka berkatalah perkataan yang benar. Tayyib, wa aqarru bidzalika. Maka dia mengakui itu, menetapkan itu. Wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhil asya' allati amana bihal qalbu fa hiya haqqun. Maka perkara-perkara tadi yang disebutkan yang dengannya dia beriman, dengan itu hatinya beriman, maka itu adalah kebenaran. Dan dia yakini sebenar-benarnya. Tayyib, dia yakini sebenar-benarnya. Fa idza amana al-qalbu, kalau hati itu beriman, wa syahida lisanu, dan lisannya, lidahnya mempersaksikan itu, amilatil jawarihu. Kemudian anggota tubuhnya yang lain mengamalkan keimanannya, fa ta'at amrullah, maka dia akan taat pada perintah Allah. Wa amilat bi amalil iman, dia beramal dengan amal keimanan. Wa addat haqqallahi 'alaiha fi faraidih, dan dia akan mengerjakan hak Allah atas dia dari kewajiban-kewajibannya. Wa antahat an maharimillah, dan dia akan berhenti dari apa yang Allah haramkan. Imanan wa tasdiqan bima fil qalbi wa nataqa bihi lisan, sebagai bentuk iman, kepercayaan dengan apa yang ada pada hati dan apa yang diucapkan dengan lisan. Fa idza fa'ala dzalika kana mu'mina. Kalau dia lakukan itu, maka dia menjadi orang yang beriman. Makanya iman itu meliputi berapa tadi? 5 hal tadi. Maka iman itu tidak bisa kita definisikan dengan arti percaya. Sebutkan rukun iman. 1, percaya pada Allah. Itu bukan mewakili, itu masih hanya mewakili 1 unsur dari keimanan. Ada 4 lagi. Makanya lafaz iman itu adalah salah satu lafaz yang tidak bisa diterjemahkan dalam 1 kata. Lafaz syar'i yang tidak bisa diterjemahkan dengan 1 kata. Karena dia mencakup berbagai macam unsur. Makanya keimanan yang kita artikan dengan keimanan. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu baru kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita telah menyelesaikan perkataan Syekh, ya, dan pembahasan pada sebab yang kedua, yaitu nur, cahaya keimanan yang Allah pancarkan, yang Allah titipkan, yang Allah berikan pada hati seseorang. Baik, ingatlah bahwasanya cahaya keimanan ini, dia akan terpancar, ya, kalau sudah menjadi pancaran yang sinar yang terang, semakin besar keimanannya, maka akan tampak di wajahnya. Dan tampak pula nanti pada, ya, bahkan pada, ya, sekitarnya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia, idza ra'aitahu, ketika engkau melihat dia, imanmu bertambah. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW dalam salah satu hadis, adalah ketika engkau melihat dia, imanmu ikut bertambah. Maksudnya apa? Semangat untuk beramal. Ya, malu untuk melakukan kemaksiatan di depan dia. Ya. Ketemu dia megang mushaf terus. Ya. Bertemu dengan dia, kita enggan untuk bercanda berlebihan. Ya. Bertemu dengan dia selalu ada faedah. Ya. Kalau kita mau menggunjing depan dia, malu, dia selalu mengingatkan. Baik. Dan kita akan bacakan perkataan berharga dari Syekh Sultan Ibnu Abdullah Al-Humri. Perkataan yang sedikit panjang yang kita bacakan, dan ini adalah perkataan yang bisa menggambarkan tentang cahaya keimanan. Beliau mengatakan, ya, sebagian kita artikan saja. Maka sungguh indah orang yang bisa menundukkan tubuhnya, menundukkan jiwanya kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Hinaha yakunu qad asyraqa fil qalbi nurul iman. Maka ketika itu dia telah, ya, memancarkan, atau di dalam hatinya telah terpancar cahaya keimanan yang memenuhi jiwanya dengan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kebaikan ini, cahaya keimanan ini merupakan hal yang akan memberikan buah manis, bahkan buah-buah yang sangat manis. Dan yang paling tinggi, yang paling mahal buah itu adalah nurul iman, kata beliau, cahaya keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahdillahu linurihi man yasha. Allah berikan cahaya dia kepada siapa yang Allah kehendaki. Falillahu wal hadi wa huwal mursil. Maka Allah lah yang memberikan petunjuk itu, dan Allah lah yang mengirimkan cahaya itu fi qulubi awliyaihi, pada orang-orang yang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal nur muqtabisun minal wahyi. Dan cahaya ini itu bersumber dari wahyu Allah. Fal Qur'anu nurun, ya, was sunnatu nurun. Maka Al-Quran adalah cahaya, sunnah adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya, dan pada cahaya yang telah kami turunkan, yaitu cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah. Maka siapa yang ingin mendapatkan cahaya keimanan, dia harus cari pada Al-Quran dan sunnah. Itu maksudnya Syekh. Wa idza kana Allahu qad samma ad-dina wal wahya nuran fa'lam anna nasibaka min hadzal nur ala qadari iltizamika bi hadzal wahyi. Ketika Allah telah menamakan agama ini, wahyu ini, sebagai cahaya, ingatlah, ya, cahaya yang engkau dapatkan sesuai dengan, ya, kedekatanmu, ya, iltizammu, komitmenmu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, komitmen kita dengan Al-Quran dan Sunnah
Semakin komitmen kita, semakin banyak cahaya yang kita dapatkan. Wa nurul iman alladhi sakana fi qulubil mu'minin mutafawitun ala qadari tafawutihim fi qurbihim min ar-rahman. Dan cahaya keimanan yang ada pada diri seseorang, diri orang-orang beriman, itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat dia dengan Allah, yaitu kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang-orang yang Allah berikan cahaya yang penuh di dalam hatinya. Tidak ada satu sisi pun yang gelap pada dirinya. Ya. Dan di sisi lain ada orang beriman pula yang cahayanya redup. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya Allah berikan kadar cahaya iman itu sesuai dengan apa? Amal seseorang dan komitmennya terhadap apa? Wahyu. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadzal nur yaqwa hatta yadhhar ala safahatil wajh. Dan cahaya keimanan itu semakin kuat ya, maka dia akan memberikan efek ya cerah pada wajah seseorang. Ya. Pada wajah seseorang. Hatta innaka tara ba'dhan nas wa ala wujuhihim idha'atun min nurin famahu. Sampai engkau melihat ada orang-orang yang subhanallah ya, wajahnya itu bercahaya ya, walaupun mungkin wajahnya hitam gitu ya, kulitnya gelap itu, tapi ada cahaya yang bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman ya. Beda, pancaran wadahnya beda ya, auranya beda ya. Baik. Auranya membawa keimanan sehingga kadang mempengaruhi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya. Makanya orang yang paling, kata Nabi SAW yang sebagaimana kita sampaikan, sebaik-baik orang adalah orang yang apa? Yang ketika seseorang melihatnya, engkau melihatnya, bertambah imanmu. Ya. Enggan orang untuk melakukan kemaksiatan. Enggan orang untuk berdusta di hadapannya. Ya. Termotivasi orang untuk beramal soleh. Baik. Kemudian Syekh mengatakan innahu nurul iman, sungguh itu adalah cahaya keimanan. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala, ya. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Inna lil hasanati dhiya'un fil wajh. Sesungguhnya kebaikan itu, amal soleh itu adalah cahaya atau memiliki cahaya pada wajah seseorang. Wa nurun fil qalbi, dan cahaya pula pada hatinya. Ya. Baik. Makanya keimanan itu memberikan cahaya bukan hanya pada dada kita, bahkan pada wajah dan tubuh kita. Wa hadza ahaduhum yas'alul Hasan al-Basri limadha ahlu salatil lail ahsanan nas wujuhan. Ada orang-orang bertanya pada Hasan al-Basri, kenapa orang yang suka sholat malam itu ya Allah berikan wajah yang baik ya, atau orang yang paling baik wajahnya adalah orang-orang yang suka sholat malam. Maka Al-Hasan al-Basri mengatakan khalau billahi fa'albasahum nuran min nurihi. Ketika dia berkhalwat menyendiri untuk beribadah pada Allah, maka Allah berikan pula, Allah lekatkan pula cahayanya pada dirinya, yaitu pada diri orang-orang tersebut. Makanya disebutkan dalam beberapa asar, ada ulama mengatakan man qama billahi wa shalla billahi anarallahu wajhahu. Siapa yang salat di malam hari, maka Allah akan menyinari wajahnya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan wala yazalul abdu yunafisu fil hasanati wa yusabiqu ila salihat hatta yaqwa nurul imani fi qalbi. Maka tidaklah seseorang selalu dia berlomba-lomba, selalu dia berusaha sebaik mungkin menjadi orang-orang terdepan dalam kebaikan, semakin menjadi kuat cahayanya dalam cahaya keimanan dalam hatinya.
fayadharu alaihi inda mautihi, bahkan sampai nampak pada kematiannya. Betapa banyak kita dengar, kata Syekh, orang-orang yang meninggal, ketika dia meninggal dan ketika hendak dimandikan dan dikafankan, orang-orang yang memandikannya melihat cahaya yang bersinar pada wajahnya. Ya. Ada kisah-kisah dan sahih kisah tersebut. Ada orang-orang yang telah meninggal, wajahnya bercahaya. Bal fi sa'iril jasad, bahkan pada seluruh jasadnya. Wala yazalu hadzal nur yathafu sahibuhu bil hidayah wa ya'tihi fi qabrihi. Dan selalu masih saja cahaya itu akan menemani orang-orangnya atau sahibnya sampai bahkan di mana? Sampai dia mendatangi kuburannya. Fayadhi'u lahu kal qamari lailatal badri. Ya. Sampai kuburannya itu seperti ada bulan di situ. Ya. Bercahaya kuburannya. Dia melihat ada cahaya. Ya. Maka cahaya yang ada di kuburannya itu adalah cahaya keimanan yang dia dapatkan di dalam hatinya ketika dia hidup. Ya. Maka siapa yang ingin kuburannya bercahaya, ditemani dengan cahaya, tidak gelap kuburannya, maka berimanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badri. Kelompok pertama yang akan masuk surga, itu seperti bulan purnama. Ya, seperti bulan purnama. Sangat terang, sehingga yang lainnya, kelompok lainnya itu tidak seterang itu. Ya. Kemudian Syekh mengatakan juga, bahkan wa indal mururi ala sirat, ketika melewati sirat, melewati sirat, jembatan sirat, fi syiddati dhalam, ketika itu sangat gelap sekali. Yusyriqu nurul iman li ahlihi, maka ada cahaya keimanan yang menerangi orang yang menyeberangi jalan tersebut. Ya. Bagi orang yang beriman, sesuai dengan kadar keimanannya, segitu pula terang nanti cahaya yang dia dapatkan yang akan menemaninya berjalan di atas sirat. Ya. Qala ta'ala yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hari di mana engkau melihat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, berjalan di atas sirat, di kiri kanannya, di kanannya ada cahaya, di depannya ada cahaya. Ya, di kanannya ada cahaya, di depannya ada cahaya. Faya'buruna 'ala sirati bihadzan nur. Ya. Maka dia berjalan di atas sirat itu dengan cahaya dan berjalan dengan sangat cepat menuju surga. Dan ketika dia masuk surga, idza bihim fi qusuriha wa baina anhariha tuhitu bihim asjaruha wa thimaruha wa hum ma'a zawjatihim min al-huril 'ain. Kemudian beliau mengatakan, maka dengan cahaya itu dia berjalan cepat menuju surga. Kemudian ketika dia masuk surga, dia lihat bahwasanya dia mendapati istana-istana megah untuknya di antara sungai-sungai, dikelilingi oleh pohon-pohon dan buah-buahnya. Dan dia dapati istri-istrinya dari bidadari-bidadari yang menyejukkan pandangan. Wal khadam yatufuna bihim. Kemudian pelayan-pelayan dia yang mengelilinginya. Wala yazaluna fi na'imin muqimin abadal abad. Maka dia akan selalu dalam kebahagiaan, nikmat selama-lamanya. Maka cahaya keimanan ini akan berpengaruh bukan hanya pada hati, dada seseorang, bahkan kadang juga terpancar dari wajah sampai ke wajah. Dia akan menemani kita di kuburan nanti. Ya.
dia akan menerangi kita ketika akan melewati sirat. Dan dia juga akan memberikan cahaya pada orang-orang, ya, dan cahaya keimanan itu juga akan menerangi kita, ya, hingga kita masuk surga. Ini gambaran bagaimana nur yang dimaksud, ya. Dan ingat, cahaya Allah itu didapatkan dengan ketaatan, ya. Sementara kemaksiatan itu mematikan cahaya tersebut dan mematikan jiwa. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Ya, aku lihat bahwasanya dosa itu mematikan hati. Ya. Waqad yurithu dzulla idmanuha, dan sungguh sering melakukan kemaksiatan akan menyebabkan kehinaan. Wa tarkud dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi jiwa. Wa khairul li nafsika isyanuha, ya, dan lebih baik untukmu, sebaik-baik untuk dirimu, yaitu menghindari kemaksiatan. Ya. Maka ingat, cahaya yang dimaksud adalah cahaya iman yang akan besar, semakin sinarnya semakin terang dengan selalu menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan redup ketika seseorang melakukan apa? Kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga termasuk dari perhiasan jiwa yang Allah perintahkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu doa yang tadi Ustaz sebutkan apa? Allahumma zayyinni bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah aku dengan cahaya keimanan. Nah, baik, kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.